minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi dipertemukan di Islam itu indah. Masya Allah. Ya semoga jamaah di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bu, ini yang namanya hidup di dunia ini kita nggak akan pernah ada yang tahu ya Bu, sampai kapan kita hidup di sini. Bener nggak Bu? Bener ya Bu ya. Dan alangkah baiknya jika kita setiap hari tanpa mengenal waktu harus berbuat baik. Karena kita nggak pernah tahu Bu, kapan maut kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita nggak tahu juga nih takdir kita meninggal kapan. Nah bagaimana juga cara kita meninggal kita juga nggak akan ada yang tahu ya Bu ya. Dan sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Maka dari itu pas banget nih temanya Masya Allah hari ini. Maut tak kenal usia. Apa Bu? Maut tak kenal usia. Alhamdulillah. Langsung aja ini dia ada Ustazah Umi Maki. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Masya Allah akhirnya ketemu Umi lagi loh setelah sekian lama ya Umi. Masya Allah. Tapi nggak ada abinya hari ini ya Umi ya. Ya. Aduh. Umi ya. Ini gimana nih kan setiap makhluk yang hidup pasti akan mati ya Umi ya. Dan kematian bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Nah terus sebenarnya apa sih hakikat dari kematian itu sendiri? Mohon izin Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang kematian, apalagi kalau kematian ini dikaitkan dengan meninggalnya seorang mukmin atau muslim, maka alangkah baiknya orang itu kita ucapkan dengan kalimat apa? Wafat. Wafat Bunda. Jadi bukan tidak boleh ketika mengatakan ada orang yang mati, ada orang yang meninggal, boleh. Tapi yang paling tepatnya adalah wafat. Jadi ketika ada orang yang meninggal apa kita bilang? Telah wafat fulan bin fulan misalnya. Kenapa? Karena lihat ternyata sangat indah sekali arti wafat di dalam agama Islam. Bunda, wafat diambil dari bahasa Arab yang berarti penyempurnaan janji. Maksudnya apa? Lihat, di dalam agama Islam, wafat berarti yang pertama, sempurnanya Allah menepati janjinya. Maksudnya bagaimana? Bunda, seperti yang telah kita ketahui bahwa 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi, Allah telah memerintahkan kolam. Apa itu kolam Bunda? Pena Bunda. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi, Allah telah memerintahkan pena untuk apa? Allah bilang, uktub makana wa malam yakun. Wahai kolam, wahai pena, tulislah apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahkan lebih detailnya lagi, ketika manusia berada dalam rahim ibu di usianya yang ke-4 bulan, Allah memerintahkan malaikat untuk apa? Untuk mencatat salah satunya ajalnya manusia. Kapan ajalnya tiba, di mana ajalnya tiba, dan bagaimana proses ajalnya itu tiba. Makanya Bunda punten, jangan sampai ketika ada orang, apalagi orang yang kita cintai meninggal, lalu kita menyesalinya, bahkan sambil meratap hati-hati, itu tidak boleh Bunda. Karena apa? Karena ternyata wafat itu berarti sempurnanya janji Allah. Ketika orang meninggal, maka Allah telah menyempurnakan janjinya untuk orang itu.
Kemudian Bunda, ada lagi makna yang kedua. Makna yang kedua untuk wafat adalah sempurnanya kenikmatan seorang mukmin, sempurnanya kenikmatan seorang muslim. Lihat sempurna bagaimana, kok nikmat wafat? Ya, karena kenikmatan yang sesungguhnya bagi seorang mukmin adalah surga. Sekarang bagaimana mungkin seseorang bisa menikmati surga kalau dia sendiri belum mengalami sakaratul maut? Jadi ternyata wafat itu adalah awal dari kesempurnaan kenikmatan di surga. Bunda punten, pernah mendengar nggak? An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi gimana? Tidur enak nggak Bunda? Enak. Ada yang bilang saya sih kadang kebangun terus kalau tidur. Nggak enak. Kalau pengen enak berarti harus wafat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan ketika proses sakaratul maut. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Sama-sama, Umi. Aca. Bu, Masya Allah ya Bu ya. Jadi kalau ada orang meninggal, ingat ya Bu ya, ngomongnya ada orang yang meninggal, ada orang yang mati. Jangan ya Bu ya, bilangnya si ini wafat, si fulan wafat gitu ya Bu ya. Itu jelasin sama Umi Maki ya. Dan wafat itu Masya Allah ya Bu, berarti artinya adalah Allah menyempurnakan janjinya. Dan yang paling penting adalah wafat itu adalah kenikmatan saat kita ingin masuk kenikmatan pertama yang Allah janjikan insya Allah. Karena yang kita kejar bukan dunia ya Bu ya, tapi surga. Nah selanjutnya nih hari ini kita kedatangan bintang tamu ada Dinda Mahira. Masya Allah. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kayaknya umurnya masih muda banget ya. Iya. Masya Allah ABG sekali. Seumuran Syam kayaknya ya? Enggak ya? Sorry deh kalau gitu. Dinda sekarang kesibukannya lagi apa ini? Yang pasti sekolah dan di sampingin syuting iklan, syuting sinetron. Alhamdulillah saat ini mau persiapan syuting Masya sinetron lagi. Allah. Doakan semuanya ya lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga sekolahnya, karirnya semua berjalan dengan lancar ya. Amin ya Allah. Dinda ini yang namanya hidup pasti kan kita kan punya yang namanya bekal untuk di akhirat nanti. Iya. Nah Dinda udah persiapin apa aja sih bekalnya nanti, amalan-amalan apa aja yang udah Dinda lakuin? Yang pasti jalani hidup sesuai ajaran Allah, bersedekah, dan selalu bersyukur dan berbuat baik. Dan berbuat baik gitu aja sih. Ya terutama sama orang tua ya Dinda ya. Iya. Karena kan karirnya Dinda nih lagi mau memuncak jadi tetap harus inget sama orang tua Iya, pastinya ya. harus itu. Masya Allah. Terima kasih Dinda, nanti kita ngobrol lagi ya. Iya. Bu, langsung aja deh ada Ustadz Maulana. Iya Masya- siap. Bagaimana kabarnya? Masya Apa Allah. kabar Ustadz? Iya. Ustadz, Iya. ini kan kalau lihat saat ini kan masih banyak banget nih ya orang-orang yang berfoya-foya sama hidupnya dan bahkan sangat mementingkan dunia daripada Iya. akhiratnya. Nah bahkan kan kematian bisa datang kapan aja tadi sebelumnya dijelaskan sama Umi Maki. Kenapa sih masih banyak aja orang yang gak mengingat kematian? Nah nauzubillah min zalik, mohon izin Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita senantiasa untuk diingatkan akan kematian. Karena yang namanya mati pasti akan datang. Yang jelas siapkanlah kematian itu sebelum kematian itu datang padamu. Makasih banyak tadi Umi Maki yang sudah memaparkan tentang makna dari kematian yang seharusnya kita berkata wafat artinya sempurna. Mudah-mudahan kita disempurnakan dengan kesempurnaan yang baik. Amin. Karena mohon maaf berbicara tentang orang-orang yang tidak mengingat kematian justru terlena. Kalau tadi kita ambil kata kunci dari Umi Maki tadi, tidur itu bersaudara dengan mati. Ada yang susah tidur. Kenapa susah tidur? Karena terlalu banyak diingat. Coba ada orang cepat tidur. Kenapa? Nggak ada urusannya.
Banyak orang lama tidurnya karena banyak diproses, banyak diingatnya, banyak dikerjakan. Sama dengan kematian itu. Kenapa banyak orang lupa akan kematian dan tidak mempersiapkan akan kematiannya? Karena senantiasa menunda-nunda taubat. Banyak orang menunda-nunda taubat sehingga kenapa? Tidak menyangka bahwa kematian itu bisa jadi lebih awal datang sebelum engkau bertobat. Makanya orang tidak rela hidupnya sederhana, akhirnya memburu kesenangan dan kemewahan dunia hingga lalai dari mengingat akan Allah. Mohon maaf karena sibuk mengurus, ingat harusnya kita senantiasa mengingat akan kematian. Maka orang-orang yang termasuk orang-orang yang melupakan kematian itu termasuk adalah orang-orang yang malas untuk beribadah. Coba kalau dia beribadah, pasti dia akan ingat akan kematian. Karena kenapa? Insya Allah ibadah kita, hasil dari ibadah kita akan kita peroleh insya Allah di hari kemudian. Siapa yang mau dapat pahala salat? Mau? Yang mau dapat pahala puasanya? Mau? Yang mau dapat pahala haji? Yang mau dapat pahala majelis? Matilah dulu. Karena tidak akan mungkin pahala itu kita dapatkan di dunia. Tapi dia dapatkan nanti setelah mati. Mohon maaf kepada semuanya. Ingatkan akan kematian kita supaya apa? Kita mempersiapkan bekal-bekal menuju ke kematian itu. Kalau orang mengingat akan ujian, pasti dia akan belajar semalaman. Karena kenapa? Besok ada ulangan. Pak, sudah siap? Insya Allah. Maksud saya siap pulang ke rumah. Bapak maksudnya mati ya? Iya. Kalau orang mempersiapkan akan kematian, pasti tidak akan melakukan dosa. Pasti akan berbuat baik terus. Dan untungnya kematian itu disembunyikan. Sekiranya kematian itu tidak disembunyikan, orang tahu akan mati, tidak ada orang mendaftar jadi caleg. Karena mau mati. Tidak ada orang membangun gedung karena mau mati. Tidak ada cepat-cepatlah usaha menikah. Kalau dia tahu akan mati. Kapan matinya? Kapan nikahnya Ustaz? Oh kapan nikahnya dulu. Itu kan begitu. Orang akan mempersiapkan dirinya ketika dia sudah tahu akan kematian. Makanya orang akan ingat mati, otomatis dia akan memperbaiki dirinya. Karena senantiasa mengingat akan kematian. Amin. Karena kadang orang suka nggak sadar ya Pak Iya. Ustadz ya. Kalau kita nggak pernah tahu umur ini kapan, terus Iya. jadinya jadi lupa dan menunda-nunda taubatnya. Nauzubillah min dzalik. Memusuhi tetangganya. Bayangkan kalau kau musuhi semua tetanggamu. Kau mati nanti jalan sendiri. Tidak ada yang ngantar kau. Nauzubillah min dzalik. Apalagi suka gibahin tetangga. Ish. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, terima Kalau kasih. kita ya Allah. baik sama tetangga, semua rebutan untuk angkat kita. Iya. Makanya nenek-nenek harus banyak emasnya. Supaya rebutan cucunya. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Bu, jadi kenapa sih orang-orang itu banyak yang masih tidak mengingat kematian Bu? Tadi apa kata Ustadz Maulana? Orang-orang suka menunda taubatnya dan tidak rela hidup sederhana. Nauzubillah min dzalik ya Bu ya. Kita harus siap-siap nih Bu, kita nggak pernah tahu ataukah hari ini atau nanti pas pulang. Saya juga nggak tahu nih, ntar pas pulang siapa tahu. Lah kita nggak ada yang tahu ya Bu ya. Nah itu. Lahiran dulu lah. Nah iya Besarkan itu. anak-anak. Makanya lahiran dulu, Ustadz Syam Besarkan nikah anak-anak. dulu gitu loh ya. Jadi jangan, ya mudah-mudahan lah ya. Aduh, ya Allah. Duh jadi takut deh. Masya Allah, langsung aja deh kalau kita ada Ustadz Abu Fida, mohon izin bismillah. Ustadz. Nah, tapi sebenarnya Pak Ustadz, sebenarnya apa sih faedah mengingat kematian itu sendiri? Mohon izin. Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Apa sih sebetulnya faedah kita mengingat kematian? Rasulullah SAW bersabda bahwa cukup bagi kita itu kematian menjadi nasihat. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu adalah nasihat yang diam. Dia terbujur kaku di hadapan kita bahwa nantinya kita pun akan menghadapi hal itu.
Oleh karena itu, jangan kemudian kita mengejar dunia ini luar biasa sekali. Bahkan keluar rumah sebelum matahari terbit. Pulang ke rumah, matahari sudah tidak ada. Bahkan anak-anak sudah tidur. Semuanya kita lakukan hanya untuk dunia. Padahal nanti dunia nggak akan kita bawa mati. Handphone yang baru, apakah nanti misalnya bunda beli handphone baru, wafat terus minta dikuburkan sama handphonenya? Nanti kalau kangen miss call ya, kan enggak. Ya, karena apa? Karena yang namanya wafat tidak akan membawa apa-apa kecuali amal ibadah kita. Oleh karena itu Masya Allah, ini ada suatu kisah. Bukan zaman Nabi, bukan zaman Rasul. Tetapi zaman sekarang kita ini. Ada seorang ibu. Ibu ini pencinta ta'lim. Pencinta ta'lim, seperti bunda-bunda ini. Jauh-jauh datang dari mana-mana hanya untuk mendengarkan tausiah. Pencinta ta'lim. Dan ibu ini ternyata oleh dokter sudah divonis karena beliau mohon maaf ada diabetes. Dan kemudian ada komplikasi penyakit-penyakit lainnya. Setelah itu divonis oleh dokter umurnya ini hanya tinggal sebentar lagi kata dokternya. Pada saat itu kemudian ibu ini akhirnya tidak bisa bangun dan duduk saja di rumahnya dalam keadaan tidak bisa kemana-mana. Namun setiap beliau mendengar, oh ada ta'lim di sini, ada ta'lim di sini. Suaminya dengan gagahnya, ayo bu, aku gendong. Ayo kita datangi ta'lim itu. Ini suami yang dahsyat luar biasa. Digendong istrinya, setiap ada ta'lim ke sana. Setiap ada ta'lim diantarkan. Walaupun jauh diantarkan oleh suaminya. Sampai suatu ketika, ibu ini pulang ke rumah. Dalam keadaan tidak bisa berjalan. Tiba-tiba Allah berikan kekuatan beliau ini kemudian bangun. Bangun. Dari duduknya beliau bangun dan kemudian memilih pakaian terbaiknya. Dan dipakai pakaian terbaik ini untuk apa? Kemudian beliau berkata kepada dua orang anaknya. Kaget keluarganya di ruang tengah melihat, loh kok bisa bangun? Ibu kok bisa bangun? Kemudian ibunya tersenyum, dipegang tangan suaminya dan ibunya berkata kepada anak-anaknya. Wahai anakku tolong buatkan ibu susu. Satu anak membuatkan susu. Kemudian beliau berkata lagi, wahai anakku tolong bacakan Quran kepadaku. Sambil duduk memegang tangan suaminya. Meminum susu dari anaknya. Kemudian didengarkan Quran. Perlahan-lahan ternyata tangan ibu ini makin mengeras, makin mengeras. Ibu itu wafat. Dalam keadaan meminum dua susu. Meminum susu dari apa? Dari dua orang anaknya yang telah disusuinya selama ini. Dan kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran dari anaknya yang selama ini dibesarkannya, diajarkannya. Wafat dalam keadaan mendengarkan Al-Quran. Masya Allah. Pertanyaannya kita nanti wafat seperti apa? Seperti apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah. Merasakan. Bukan hanya merasakan tapi merasa juga nanti. Pada saat kematian mau hadir kita merasa. Permasalahannya ada yang merasanya tapi waktu sudah tidak sempat untuk bertaubat. Ini yang menjadi masalah. Mudah-mudahan dengan mengingat kematian akan meningkatkan keimanan kita insya Allah. Masya Allah, Amin. amin, amin, Rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama. Ustaz Fida. Ya, jamaah Indra Mati Allah tadi sebelumnya udah dijelaskan. Yang pertama ada hakikat kematian, terus tadi juga sudah dijelaskan kenapa masih banyak aja orang yang tidak mengingat kematian dan tadi faedah mengingat kematian. Nah, setelah ini nanti akan ada juga tausiah dari Ustadz Maulana. Tentang apa nih Ustadz? Nah, alhamdulillahirabbil sudah dibahas tadi paparkan hakikat, kemudian fungsi, faedahnya dan kenapa orang melupakan kematian. Kali ini insya Allah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan tausiah kita, tausiah berlanjut, yakni pembahasan tentang cara mempersiapkan bekal kematian. Caranya. Caranya. Masya Allah. Bagaimana caranya? Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Dan nanti akan ada juga kisah inspiratif dari Ustadz Syam. Tentang apa nih Ustadz? Bagaimana jadinya jikalau seorang hamba diberitahu sisa umurnya sekian? Mau nggak Bu? Mau. Mau beneran? Masya Allah. Ada seorang hamba diberitahu oleh nabinya, nabi terdahulu bahwasanya umurnya sisa sekian, sekian, sekian. Kita lihat kelanjutannya sebentar. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah rahmati Allah mengingatkan kembali jika ingin curhat langsung saja mengirimkan emailnya ke islamitinda@transtv.co.id. Dan jangan lupa untuk cantumkan nomor teleponnya karena nanti akan segera kita hubungi di segmen 3. Ya jamaah rahmati Allah jangan kemana tetap di Islam itu Indah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk performance dari Nash Indonesia. Silakan Nash.